Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri. Menurut cara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah semata-mata, serta disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan puasa bisa diartikan dengan syaum atau syam, yang menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya. Sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan tidak minum, tetapi juga menahan diri dari syahwat perut maupun syahwat kemaluan serta segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh manusia dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat puasa. Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau orang Kristen atau orang selain Islam tidak wajib puasa. Yang kedua, balik atau sudah cukup umur, seperti kalau anak-anak biasanya sudah mimpi basah atau untuk perempuan sudah haid. Yang ketiga, berakal sehat, artinya tidak gila, tidak mabuk, tidak pingsan. Kemudian mampu atau memayis, artinya mampu melakukan puasa tersebut. Kalau orang sakit tidak wajib puasa, tapi wajib mengganti di hari lain setelah sehat. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya adalah mukim atau menetap. Berarti musafir atau orang dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi mengganti pada hari lain. Kemudian rukun puasa. Yang pertama adalah niat, artinya menyengaja melakukan perbuatan tersebut, yaitu niat untuk berpuasa. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Kalau lupa atau kelupaan tidak sengaja berarti tidak membatalkan puasa, tapi segera berhenti dari makan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, baik itu air atau makanan. Kemudian muntah dengan sengaja. Apabila sakit muntah berarti itu tidak sengaja. Selanjutnya adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri pada saat puasa. Selanjutnya adalah haid dan nifas bagi perempuan. Yang terakhir adalah murtad atau kafir, pindah agama. Selanjutnya adalah hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur, melakukan bekam, menggunjing atau membicarakan orang lain, mandi dengan menyelam, tidur yang berlebihan atau melebihi waktu-waktu normalnya tidur, misalnya tidur seharian. Kemudian sikat gigi, jadi sikat gigi lebih baik sebelum imsak atau sesudah berbuka puasa. Yang terakhir adalah membayangkan hal-hal yang jorok berkaitan dengan jimat dan syahwat, berpikiran negatif.
Kemudian selanjutnya macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Kita tahu sendiri kalau puasa wajib itu yang pertama adalah puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang kedua adalah puasa nazar atau puasa yang wajib karena sebuah janji. Yang ketiga adalah puasa karena denda, untuk menggantikan atau denda atas sebuah pelanggaran. Nah, bagian yang kedua puasa sunnah, puasa yang dilakukan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Di antaranya itu puasa Asyura, puasa bulan Hijriah atau kalender Islam yaitu tanggal 13, 14, 15, puasa Muharram saat tahun baru Hijriah, kemudian puasa Dzulhijjah yaitu tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah setiap tahunnya. Ada pula yang mengerjakan puasa Senin Kemis. Selanjutnya adalah puasa yang haram dilakukan, ya, puasa hari raya Idul Fitri. Jadi ketika hari raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa, hukumnya haram, khususnya tanggal 1 Syawal. Puasa hari raya Idul Adha, pada saat Idul Adha tidak boleh berpuasa, yaitu pada 2 hari yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian puasa hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13. Selanjutnya adalah puasa hari Syak atau puasa pada hari ke-30 bulan Syakban. Yang terakhir adalah puasa pada saat haid dan nifas. Jadi saat haid tidak boleh puasa dan hukumnya haram. Selanjutnya adalah puasa makruh, yaitu jika berpuasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan tujuan untuk disengaja atau dikhususkan, maka hukum itu menjadi makruh kecuali bermaksud ingin mengganti puasa Ramadan, puasa kifarat atau puasa nazar. Selanjutnya adalah hikmah yang bisa didapatkan dari berpuasa. Yang pertama, melatih disiplin waktu. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Yang kelima, ibadah yang memiliki tujuan. 6. Tiap kegiatan yang baik mulia merupakan sebuah ibadah dan dicatat sebagai amal pahala. Kemudian menjadikan kita berhati-hati dalam berbuat atau bertindak. Selanjutnya adalah melatih agar kita lebih tabah dan sabar. Selanjutnya melatih untuk hidup sederhana. Yang terakhir adalah menambah banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi yang dapat disampaikan mengenai puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.